Jadi Saudara, saya mau bacakan satu ayat bahwa di dalam Roma 8:37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Dalam semuanya itu dikatakan. Saat ini kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bukan sebagian saja yang baik-baik saja, bukan yang indah-indah saja, tapi firman Tuhan katakan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara percayalah, bisa saja manusia mengasihi saudara, dan ketika ada manusia yang mengasihi saudara, saudara merasa tenang, saudara merasa terjamin. Tetapi nggak cukup, kasih manusia nggak ada yang sempurna, kasih manusia nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi firman Tuhan berkata kita menang karena Dia yang telah mengasihi kita. Percayalah saudara dan saya, dalam melalui apapun, dalam semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita, kau ditentukan untuk menjadi pemenang. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. amin. Saya memiliki satu apa yang ingin saya coba sampaikan dengan hati. Terdapat dalam Matius 25 ayat 29 berkata begini. Sebab setiap orang yang mempunyai akan semakin ditambahkan kepadanya. Dia akan semakin diberi dan dia akan semakin berkelimpahan. Firman berkata apabila Anda mempunyai, saudara akan semakin ditambah-tambahkan, akan semakin berkelimpahan. Tapi orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. Saudara tahu dari ayat tersebut, ya, sebentar kita akan mendoakan bersama-sama. Tapi satu hal yang menarik adalah, kalau ketika Anda memiliki, maka Anda akan semakin diberi berkelimpahan, ya. Tapi ketika saudara tidak mempunyai, maka akan semakin dihilangkan dari saudara semua. Saudara tahu di sini artinya Yesus mau berkata tentang sebuah keyakinan yang kuat, percaya yang kuat, sebuah keberanian yang mengatakan. Maksudnya gimana? Kalau kita mempunyai akan semakin ditambahkan. Di sini adalah tentang what you have and what you do not have. Apa yang Anda memiliki, ini akan semakin ditambahkan dalam kehidupan saudara. Nah sekarang saya ingin tanya, apa yang saudara punya saat ini? Bisakah saudara dengan tegas berkata, aku punya sembuh, aku punya masa depan? Bisakah saudara berkata, aku punya masa depan yang cerah? Bisakah saudara dengan tegas berkata, karena ketika Anda mempunyai itu, maka itu akan semakin ditambah-tambahkan. Saudara tahu iblis itu memberikan kebohongan, tipu daya muslihat dengan berkata, masa pasti sembuh, kan gitu. Saya mungkin saya sembuh ya, tapi saya juga agak nggak yakin juga. Nah Anda lihat ini sebuah keraguan. Tuhan Yesus berkata, Tuhan telah memberikan dalam kehidupan saudara. Percaya saja bahwa di dalam Yesus Anda sudah memiliki anugerah yang luar biasa. Iblis tidak mau Anda berjalan dalam blessingnya Tuhan. Itulah sebabnya dia akan selalu mengatakan, engkau tidak punya masa depan, engkau tidak punya harapan, engkau tidak punya jaminan, ya. Tapi Tuhan berkata, what you have, apa yang engkau miliki saat ini. Ketika Anda berkata, aku punya keluarga yang baik, aku punya pernikahan yang harmonis. Bisakah saudara berkata? Ketika engkau, saudara tahu, kalau saudara punya, saudara kan bisa cerita. Dan saudara bisa akan mengatakan, itu pasti. Nah, sekarang Tuhan telah memberikan pada saudara. Bisakah saudara dengan keyakinan yang semama? Kalau saudara punya peliharaan di rumah anjing, maka saudara akan bisa menceritakan bagaimana anjing itu, dan saudara berkata, aku punya anjing. Saudara dengan tegas akan berkata bahwa this is what I have. Kenapa? Karena Anda memiliki. Nah sekarang di sini, kalau tentang kesembuhan, saudara punya enggak? Meskipun keadaannya sedang terbaring tempat tidur, sedang tidak berdaya, tapi Anda berkata, aku punya kesembuhan, itu mesti terucap. Dengan apa yang Anda ucapkan, itulah yang akan jadi dalam kehidupan saudara semua. Melalui doa bersama pada saat ini, Roma 4 ayat 17 berkata begini, memanggil segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini menarik saudara. You call, engkau panggil. Yang tidak ada itu dipanggil.
Loh, tapi saya kan masih belum melihat kesembuhan saya. Saya masih belum melihat masa depan saya. Tapi Anda memanggil. Ini yang Tuhan katakan pada Abraham. Pada saat Anda ucapkan bahwa aku memiliki masa depan yang cerah, Anda memanggil masa depan itu untuk datang dalam kehidupan Anda. Mulai detik ini juga, jangan gunakan perkataan mulut kita kepada hal-hal yang negatif. Jangan memakai mulut kita untuk mengucapkan hal-hal enough for bad news. Sudah cukup untuk kabar buruk, sudah. Waktunya sekarang kita dengar kabar baik. Kabar yang memberikan pengharapan. Kabar yang memberikan masa depan. Kabar yang memberikan panggil. Tetapi kalau saya melihat di depan saya tidak bisa. Anda lihat ya. Kalau ketika Anda buka mata, itu yang kelihatan. Tapi bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita hidup bukan dari apa yang kita lihat? Ketika Anda tutup mata, Anda akan bisa melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara. Maka dari itu, banyaklah tutup mata. Ketika Anda tutup mata, maka mata rohani Anda yang akan dapat melihat tentang rancangan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada hari ini juga saya ingin mendorong saudara bahwa di dalam Yesus Kristus, engkau memiliki masa depan yang cerah. Dalam nama Yesus. Dan pada saat ini, saya ingin mengajak untuk mendoakan bersama-sama. Banyak sekali yang tadi ingin berkata, saya butuh didoakan untuk hal ini, itu, dan lain sebagainya. Boleh saudara mengarahkan tangan, dan ketika saudara mendengar, maka terimalah dengan iman. Dengan hati percaya, dengan mulut yang mengaku, maka saudara dimanapun Anda berada, engkau bisa memiliki mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk seseorang yang di sana yang bernama Pak Hendra, yang dimana beliau sedang mengalami kesakitan. Tuhan berdoa, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Sampai detik ini juga bilur-bilur Tuhan pasti akan menyembuhkan dengan ajaib dan dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, keluarganya Pak Hendra yang sedang sakit, yang pernah dipasang ring, pada hari ini juga aku deklarasikan bahwa kesehatan yang sempurna itu sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam satu keluarga juga dijagai dengan ajaib oleh Yesus, dengan anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, anakmu berdoa bahwa di dalam anugerah Tuhan, hari juga Pak Hendra bersama dengan keluarganya memiliki kesembuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Amin. Saudara, saya mau mendoakan buat jadi saudari di sini. Tolong doakan karena kantor saya tutup. Saya harus kerja di mana? Saya bisa bertahan karena masih punya Tuhan. Oh ya, pada siaran ya. Nah, papa mama saya meninggal, so saya harus kerja tapi kantor tutup sementara. Ya, saya percaya surat firman Tuhan berkata, meskipun mungkin orang tuamu meninggalkanmu, firman Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu sebagai seorang yatim piatu. Kita percaya bahwa saat ini lawatan Tuhan, kasih Tuhan, kau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Di saat kau membuka hatimu, saya percaya di saat kau merindukan Tuhan, saat itu juga kasih Tuhan akan masuk ke dalam hatimu. Dalam nama Yesus. Akan memenuhi hatimu, perasaanmu, dan semua kekhawatiranmu akan Tuhan angkat. Semua pergumulanmu akan Tuhan ganti dengan sebuah pertolongan yang ajaib. Percayalah bahwa apa yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah kita dengar, belum pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan akan sediakan dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Saat ini percayalah bahwa Tuhan mengetahui your miracle is on the way. Kau akan melihat mujizat Tuhan. Besok kau akan melihat seperti awan sebesar telapak tangan, tetapi awan sebesar telapak tangan itu adalah tanda bahwa hujan lebat akan turun. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Amin. Karena Dia adalah Bapamu yang kekal dan Dia adalah Bapa yang sangat mengasihimu. Amin. Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar doamu. Amin. Tuhan berdoa buat mereka. Di sini ada yang berkata tentang bisnis,
supaya bisa lancar gimana? Dia tanya, "Ko Billy, doakan biar lancar ini bisnisnya." Bapak, aku berdoa saat ini Tuhan yang pegang masa depannya, Tuhan yang menjawab anugerahnya, dan aku berdoa dalam nama Yesus bahwa hari juga semua pintu yang tertutup itu terbuka. Amen. Dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara tahu bahwa di dalam masa pandemi ini adalah masa di mana engkau sedang dipersiapkan. Karena yang saya yakin dan percaya adalah setelah ini selesai, engkau semua akan keluar sebagai pribadi yang naik level. Ya, seperti ini ya, kita ini seperti ketapel itu ya, ditarik belakang dulu. Saudara tahu, satu hal boleh sharing dan kesaksian. Saya tidak pernah seumur-umur dalam pelayanan melakukan semacam ini. Tapi dengan adanya pandemi ini, hati itu tak berkata, Tuhan pengen gembalakan domba, pengen menggembalakan mereka semua. Bagaimana caranya? Gereja masih belum bisa kumpul sama-sama. Tapi kemudian terjadi, this is next level, guys. Sosial media bisa menjangkau dimanapun. Kemarin Google Meet bersama dengan satu jemaat YHS yang ada di Rusia. Berarti saudara lihat, inilah saatnya. Di akhir zaman ini, gospel, good news akan semakin diberitakan kemana-mana bahwa nama Bapa di surga adalah Bapa Yahweh. Yesus Kristus adalah pusatnya. Di dalam anugerah Tuhan kita hidup dengan sempurna. Terima dengan iman, karena engkau sedang dipersiapkan Tuhan dengan luar biasa dalam nama Yesus. Saudara, saya mau mengajak kalian semua yang mendengarkan dan mengikuti IG Live ini untuk sama-sama kita buka hati kita, sama-sama kita menyembah Tuhan, karena bukan saya, bukan Pastor Billy yang bisa menolong saudara semua. Kami sangat terbatas, saudara. Tetapi saya percaya siapa saja yang menonton video ini atau IG Live ini, Roh Kudus ada di dalammu. Kuasa Tuhan itu ada di dalammu. Amin. Saya berdoa dari tempat ini, saudara, biar ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, menguasai hidup, pikiran, dan perasaanmu saat ini, menguasai ruangan dimanapun kau berada. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Sama-sama kita buka hati kita, sambil kita akan terus mendoakan saudara-saudara kita. We are in this together. Kita kita melalui ini bersama-sama. Kata melalui itu cuma sementara. Jadi kita akan melalui ini. Tapi itu cuma sebentar, nggak akan stay di situ. Jadi saya percaya semua dari kita yang membuka IG Live ini semuanya merindukan jamahan Tuhan. Kalau saudara saja merindukan jamahan Tuhan, Tuhan itu terlebih lagi rindu untuk menjamah saudara. Jadi saya percaya saat ini adalah this is the moment that the Holy Spirit wants to touch you. Wherever you are, percayalah dimanapun kau berada, saat ini kau buka hatimu, saudara. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang akan menjamahmu sendiri. Bahkan sebelum kami berdoa, apapun masalahmu, Tuhan sudah mengetahui. Tuhan sudah menjawab. Dia berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah aku tanggung. Mungkin secara mata jasmani kau belum melihat jawaban doamu, tapi saya percaya semuanya sudah disediakan. Di waktunya yang tepat, dengan caranya yang tepat, kau akan sampai ke destinimu. Kau akan menerima jawaban doamu, saudara. Saya percaya saat ini pun Roh Kudus sedang bekerja. Semua bagian tubuh yang sakit saat ini ada kuasa Yesus. Tuhan katakan dengan bilur-bilurku engkau disembuhkan. Dan apapun kelemahanmu, saudara, saat ini saya mendoakan ada orang yang kena hyperthyroid. Saya percaya, saudara, saat ini kau akan merasakan bahwa kasih Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Kasih Tuhan akan mengalir dari tubuhmu, saudara. Kau pegang dimanapun tubuhmu yang sakit saat ini, saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan melimpah atas hidupmu. Dan saya percaya, saudara, bahkan nanti doa-doa yang akan kami baca, sebelum dibaca, Tuhan sudah tahu semuanya. Karena Bapamu yang akan memenuhi semua keperluanmu. Amin. Tuhan berdoa pada saat ini kepada sahabatku yang di sini untuk galau, khawatir tentang sebagai kontraktor interior yang mengerjakan resto dan kafe di mall. Dengan adanya lockdown ini, kliennya jadi turun, salesnya juga, sehingga memberikan dampak dalam pembayaran. Padahal operasional itu terus berjalan. Dan pada hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, bahwa kerinduan hati yang paling dalam,
tidak tega Tuhan kalau melihat ada orang yang sedang mengalami pergumulan. Pada hari ini Tuhan pun lebih tidak tega ketika Anda melewati hal keadaan itu. Dan tangan Tuhan sedang diulurkan untuk saudara semua. Untuk engkau akan diangkat kembali. Lihat, engkau kalau jatuh tidak akan sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan itu menopang dan menatang engkau. Jangan khawatir, aku berkata, jangan khawatir. Remember akan apa yang engkau sudah miliki. Remember about what you already have in Christ Jesus. Ingatlah akan hal itu, karena saya percaya bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan pasti akan memberikan kemenangan yang luar biasa. Bapak, aku berdoa pada hari juga semua apapun yang dibutuhkan itu tidak akan terlambat. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Dan kami yakin sekali perlindungan Tuhan akan dinyatakan. Dan pada hari ini saudara lihat, engkau akan menceritakan tentang kemuliaan daripada apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Ya, melalui kesaksian Anda, engkau akan menunjukkan bahwa Yesus itu hidup dan iblis akan dipermalukan. Terima mujizat yang luar biasa pada hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya hari ini juga berdoa untuk pasangan suami istri yang ingin merindukan keturunan. Saya melihat kita sendiri berdua menyaksikan banyak jemaat yang sudah menikah 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, belum memiliki anak, saudara. Dan akhirnya di tahun yang ke-10 atau di tahun yang ke-9 atau di tahun yang ke-11 mereka mendapatkan anak itu. Saudara, saya teringat pada saat Abraham. Ketika dia mendapatkan janji Tuhan dan setelah dia mendapatkan anak, itu ada tenggang waktu yang cukup lama. Tetapi ada ayat di situ dikatakan meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya. Dan Tuhan menganggapnya itu sebagai suatu kebenaran. Saya percaya meskipun kelihatannya keadaan saudara tanpa harapan, tidak ada harapan, tetapi engkau tetap percaya. Disitulah Tuhan berkata, ini suatu kebenaran. Dan Tuhan akan menyatakan kebesarannya melalui hidupmu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu di saat yang tepat, dengan caranya yang tepat, saudara, yang terbaik kau akan terima. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 10 tahun pada akhirnya bisa memiliki buah hati dari apa yang sudah Tuhan kasih. Tuhan, kami berdoa pada saat ini kepada sahabat kami di Sawo Jajar, yang dimana pada hari ini tentang pekerjaannya besok yang akan dikerjakan. Kami berdoa untuk kesehatan. Dan kami percaya Tuhan Yesus pada hari ini kesehatan itu akan dimunculkan. Kekuatan dari sorga akan muncul. Sehingga sahabat saya yang ada di Sawo Jajar ini, dia akan kuat. Sehingga dapat berkarya. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saudara, Anda tidak akan menjadi orang biasa-biasa. Kau akan menjadi orang yang luar biasa. Dan aku berdoa juga dengan apa yang disampaikan dalam kerinduannya ini. Kami percaya Tuhan bahwa memiliki alat recording sendiri untuk memuliakan nama Tuhan itu pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini juga anugerah Tuhan dinyatakan dengan luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Saya minta didoakan untuk kesehatan penyertaan Tuhan. Ya, IHS Jambi. Percayalah saudara, melalui tahun 2020 ini, meskipun di awal ini kelihatan banyak hal yang terjadi, tetapi Tuhan berjanji bahwa sekalipun aku tidak pernah meninggalkanmu, sedetik pun aku tidak pernah meninggalkanmu, Immanuel, Tuhan selalu menyertaimu. Percayalah, penyertaannya sempurna atas hidupmu. Amin. Pada saat ini saya mau mendoakan kepada orang tua yang punya anak, yang dimana anaknya tersebut tetap sekolah. Nah, bingung bagaimana caranya untuk membayar uang sekolahnya. Kuliah lebih tepatnya. Nanti tanggal 16 Mei di hari Sabtu, dia harus membayar. Nah, pada hari ini Tuhan sekali lagi berdoa. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan keajaiban. Hari juga semua yang membutuhkan mujizat dalam keuangan, terimalah dengan iman. Pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan Anda. Lihat bangsa Israel
Di padang gurun mereka hidup 40 tahun lamanya, namun tali kasut pun tidak rusak. Lihat pada saat mereka kekurangan makan, ada mana yang muncul. Bahkan ada satu kisah yang berkata ada burung gagak yang membawakan makanan. Dan saya ingin menguatkan Anda bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu pada hari ini percayalah saja. Percaya. Jangan gunakan usaha dan upaya sendiri, tetapi lihat ada satu hikmat dari sorga yang akan membuat engkau bisa keluar dengan cara-cara yang baru. Saudara lihat kenapa manusia tidak mau menggunakan caranya Tuhan. Karena itu sesuatu yang resiko, sesuatu yang belum pernah dilakukan. Saudara tahu, tinggal di dalam kebiasaan itu akan menjadi nyaman. Dan comfort zone itu bisa membunuh kita. Ya, comfort zone, kenyamanan itu bisa membunuh passion, membunuh masa depan. Tapi pada hari ini Tuhan ingin membawa engkau untuk alami damai. Beda saudara, nyaman dengan damai itu dua hal yang berbeda. Kalau engkau punya damai, meskipun keadaan sedang krisis, engkau tetap menerima damai sejahtera. Kalau nyaman, orang hidup dalam kenyamanan, begitu ada goncangan, dia akan bingung dari kalang kabut dan jadi stres. Kenyamanan adalah apa yang ditawarkan oleh dunia. Tapi damai sejahtera adalah apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah pada hari ini terimalah damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Semua ketakutan, semua kekhawatiran aku cabut semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan hari ini juga Tuhan menyediakan yang terbaik buat masa depan saudara dalam nama Yesus. Sekarang kami mau berdoa buat Mercy, ya Surabaya. Dan saat ini gak bisa kerja karena kerjaannya ada di Papua dan Papua di lockdown. Percaya kelihatannya memang sesuatu hal yang seperti ada penundaan. Tetapi saya katakan ini adalah intervensi dari surga. Dan pada saatnya nanti yang terbaik, engkau akan bisa bekerja lagi. Tetapi untuk sekarang Tuhan kepingin Mercy untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih dekat lagi dengan keluarga. Momen ini adalah momen yang sangat precious. Jadi ayo sama-sama biar kita lebih fokus pada Tuhan. Percaya kita mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Amin. Bapak, aku berdoa pada saat ini kepada sahabat yang pada saat dia periksa ke dokter spesialis dan ada indikasi hernia. Dan aku berdoa untuk Tuhan menjamah papanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar doa dari hati seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Hari Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Dengan iman kami percaya. Dan hari ini juga bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Tuhan, aku cabut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau akan alami kesehatan yang sempurna. Dan engkau akan memiliki masa depan yang terbaik. Ya, engkau akan punya jodoh juga. Supaya engkau memiliki jalan keluar yang terbaik. Ingat, saya belajar satu hal tentang jodoh. Mana jodoh yang dari Tuhan? Dia yang selalu membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Menurut saya simple. Nanti next time kita akan membahas lebih dalam tentang hal itu. Tapi kalau saudara masih single saat ini, engkau ingin menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan, saudara tahu mana yang dari Tuhan? Saya cuma bisa mengidentifikasikan dia yang membawa engkau semakin akrab, semakin dewasa dalam Kristus, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ya silakan jalan dan berdoalah di antara 3 atau teman-teman saudara yang sedang dekat dengan saudara. Doa dulu sama Tuhan. Tuhan, yang mana yang sudah engkau berkati buat saya? Ketika Tuhan tunjukkan yang ini, ya silakan jalan. Jangan kita jalan dulu dengan pilihan kita, kemudian kita, Tuhan, sudah ya, saya jalan sama yang satu ini ya, tolong berkatilah Tuhan. Jangan saudara, tapi doa. Di antara 4 teman kita, tanya sama Tuhan dulu, mana Tuhan yang kita sudah diberkati, dia sudah diberkati dalam kehidupan kita. Ya doa. Karena saya percaya bahwa di dalam Yesus Kristus, engkau ingat mujizat yang pertama kali Yesus lakukan dalam keluarga.
Dan Tuhan mau supaya engkau semua memiliki keluarga yang berbahagia, harmonis, dan memuliakan Tuhan dalam anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima dengan iman keluarga yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya berdoa juga ada seorang yang merindukan untuk menempati rumah yang baru. Saya percaya rumah itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan, dan sebentar lagi kau akan menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa kepada sahabatku yang sedang menaruh uangnya dalam sebuah investasi. Dan pada saat ini Tuhan berdoa supaya Tuhan yang menjagai. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Sudah tahu dalam kehidupan ada banyak penyesalan yang terjadi. Orang kalau salah potong rambut, ya penyesalnya mungkin 1 bulan. Orang kalau salah ambil keputusan, ada penyesalan. Dalam kehidupan ada langkah yang benar, ada langkah yang kurang tepat. Nah, pada saat-saat ini juga saya mau mendoakan supaya Tuhan melindungi saudara. Finansial saudara dijaga oleh Yesus Kristus. Tuhan akan menjauhkan engkau dari investasi-investasi yang tidak benar. Hari ini juga Roh Kudus akan berbicara kepada engkau. Dan kalau misalnya engkau sudah masuk dan kelihatannya sudah keliru atau salah di sana, saya berdoa supaya Tuhan memberikan kebesaran hati dalam hati Anda, supaya kita belajar dan kita bisa melangkah ke depan, tidak tinggal dalam kegagalan kita. Ketahuilah, Tuhan telah menciptakan yang baru di depan, bukan di belakang. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah ada. Ingat begini, uang itu bisa dicari. Destiny dalam Tuhan itu lebih penting daripada uang. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa hari juga, biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kita selangkah demi selangkah. Dan berdoa Tuhan Yesus, seperti apa kata firman Tuhan, semua yang hilang akan kau kembalikan berlipat kali ganda. Tentu saja untuk dimana kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi hidup bahwa Tuhan itu dahsyat dan nyata dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, aku berdoa bahwa hari ini juga Tuhan mempersiapkan masa depan yang terbaik. Tuhan Yesus Kristus sedang melakukan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera pasangan hidup. Ini tadi kita sudah berdoa. Ya. Melalui doa bersama ini, prayer request yang masuk kepada kami, kalau bisa dihitung ada kurang lebih sampai 20 sampai 25. Dan sampai detik ini juga pada saat kita sedang berdoa bersama ini terus masih berkelanjutan. Kami membuka diri, terutama bagi saudara. Karena satu hal, kalau kita ngangkat meja ini sendiri berat. Tapi kalau kita ngangkat meja, berdua ngangkat meja atau berempat ngangkat meja, pasti ringan. Maksudnya begini, kita jalani pandemi ini berat. Tapi kalau kita jalani pandemi ini bersama-sama dan bergandengan tangan, bagi saudara terutama jemaat gereja YHS, dimanapun Anda berada, mari terkonek dengan kita, bergandeng tangan bersama-sama. Pada saat firman Tuhan juga berkata bahwa ketika kita sepakat dan ada Yesus di tengah-tengah kita, maka lihatlah apa yang tidak pernah kita pikir atau kita bayangkan Tuhan sediakan bagi kita yang dicintai oleh Yesus Kristus. Nah, karena waktu, kita akan akhiri di sini dan nantikan nanti doa bersama yang berikutnya. Dan satu hal yang kami ingin dorong saudara adalah seperti ini. Ketika Anda mengikuti doa bersama ini, saudara membagikan prayer request saudara. Kemudian kami mengajak untuk berdoa, menyembah, dan ada sedikit impartasi firman yang disampaikan. Dan kemudian ada doa bersama kita. Lakukan ketika saudara telah mendapatkan mujizat. Mari bagikan kepada kami. Kirimkan melalui DM, direct message di Instagram. Mari tunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan yang kita sembah, yang bernama Yesus Kristus, itu hidup. Dan sampai detik ini dia memberikan mujizat dan keajaiban yang luar biasa. Ya, engkau dicintai Tuhan, engkau dijagai Tuhan. Mari kita permalukan iblis dan kita muliakan nama Tuhan. Anda tahu satu hal, justru di masa seperti ini,
ada banyak mujizat yang terjadi. Ada satu firman yang berkata kemarin di ibadah YAS online berkata begini, carilah alasan untuk selalu mengucap syukur. Ya, dalam satu momen ini pasti selalu ada alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus mencintai dan memberkati saudara. Ayo saudara, saya mau mengajak mungkin saudara yang menyaksikan ini ada pasangan saudara atau ada suami dengan istri, ya sama-sama kita bergandeng tangan. Kita percaya bahwa di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Itu janji Tuhan dalam Mazmur, saudara. Ketika suami istri apalagi ya sepakat satu keluarga berdoa, minta apapun juga, kata Tuhan, aku hadir di sana dan aku akan menjawab. Saat ini saya mau ajak, ayo suami istri kita saling menyatukan hati, kita saling gandeng tangan satu sama yang lain. Kita berdua mau berdoa buat kalian semua. Sekali lagi saya mau katakan bahwa di dalam saudara sudah ada Roh Kudus, dan percayalah bahwa Tuhan sudah mengetahui semua yang kau butuhkan bahkan sebelum engkau minta kepada Tuhan. Tapi saat ini Bapak Lia bersama Billy bersatu hati Tuhan berdoa secara khusus buat yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa lawatan-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah atas kehidupan mereka Bapa. Dan apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka inginkan Bapa, Engkau melihat semua kebutuhan mereka. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Tuhan yang menyediakan. Engkaulah Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Dan kami tahu bahwa Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami berdoa buat para keluarga di tempat ini Bapak. Siapapun yang menyaksikan Bapak, semua keluarga di tempat ini diberkati Tuhan. Pernikahannya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Anak-anak mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang takut dan hormat akan Tuhan. Kau memberkati keuangan mereka Bapak. Kau berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk mengatur, mengelola keuangan Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan dalam kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Dan tidak ada yang terlalu sukar bagimu. Semua kelemahan tubuh, semua sakit kami semua sudah ditanggung dan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Dan kami percaya bahwa bilur-Mu sudah menyembuhkan. Darah-Mu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapa. Kami percaya lawatan-Mu nyata. Sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima semua yang terbaik malam ini juga. Dan kami akan tidur dengan nyenyak, kami akan beristirahat dengan damai. Karena penjaga kami, Israel tidak pernah terlelap. Terima kasih Bapak, kami berdoa, para malaikat-Mu berjaga-jaga di sekeliling kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Masa di surga, terimalah berkat di dalam nama Bapa Yahweh. Dalam nama Yesus Hamasiah dan tuntunan daripada Roh yang Kudus yang menjagai, menyertai, membimbing, melindungi saudara. Amin. Bahkan sampai Yesus datang kedua kalinya. Engkau terima yang terbaik dalam anugerah Tuhan. Amin. Dan engkau akan alami di dalam Yesus masa depan yang sempurna. Dan cinta kasih anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan anak-anak kita juga dijagai oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, percaya, terima mujizat. Sama-sama katakan Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan boleh lewat direct message atau bisa ke WhatsApp di prayer request yang tadi saudara kirim ke sana. Saudara bisa WhatsApp ke sana tentang kesaksian atau ada sharing apa yang sudah saudara terima dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di satu momen berikutnya lagi. Dan puji Tuhan, Yesus mencintai Anda. Amin. Jesus loves you. Bless you. Amen. Bless you.